ya. Dalam wan prestasi ini sehubungan dengan kasus-kasus perdata. Kasus perdata pendek kata bisa dikatakan bahwa perdata hukum tentang privat, ya, hukum tentang kepentingan orang per orang, seperti perseorangan, hak dan kewajiban seorang, seperti hukum tentang keluarga, hukum kepemilikan benda, bahkan sampai hukum waris. Ya, semua ini masuk dalam hukum-hukum perdata. Nah, sebelum adanya gugatan, tentu ada sebuah kesepakatan, ya, MOU atau perikatan. Ini syaratnya sebelum melakukan gugatan wan prestasi ini yang kita ajarkan, yaitu adanya perikatan atau hubungan dua pihak, di mana pihak yang pertama berkeharusan memenuhi suatu hal dan pihak lain dalam ikatan tersebut dapat menuntut suatu hal tersebut seperti apa yang dijanjikan. Kenapa kita memakai gugatan sederhana? Makanya gugatan sederhana ini merujuk pada Perma nomor 2 tahun 2015, di mana poin-poinnya di dalam gugatan sederhana ini adalah bisa diajukan melalui gugatan sederhana, yaitu apabila nilai kerugian dibatasi sampai maksimal 500 juta. Jadi 500 juta ke bawah bisa kita lakukan gugatan sederhana wan prestasi. Dan penggugatnya hanya satu orang. Dan yang digugat berada di wilayah hukum yang antara penggugat dan tergugat ada di dalam wilayah hukum yang sama. Diajukan di dalam domisili tergugat. Dalam gugatan sederhana ini, penggugat dan tergugat dimohonkan untuk hadir semuanya. Nah, ini bisa dilakukan gugatan ini oleh para paralegal, karena ini masih gugatan dan paralegal ini bekerja selama di luar litigasi masih diizinkan. Dan kenapa kita memilih gugatan sederhana? Karena gugatan sederhana itu memang sederhana, keputusan tidak lebih dari 1 bulan sudah putus. Namun untuk kasus-kasus tertentu seperti kasus pertanahan yang kita dapat arahan atau nasihat dari Bapak Sugni, sebaiknya kasus-kasus pertanahan tidak melalui gugatan sederhana, karena permasalahan di pertanahan itu sangat kompleks, ya, dan penelusurannya lebih rumit dan lama. Jadi tidak tepat kalau menggunakan gugatan sederhana, ya, meskipun ini juga hukum perdata juga. Jadi tidak tepat menggunakan gugatan sederhana untuk kasus-kasus pertanahan. Lalu bagaimana mengajukan gugatan di pengadilan? Ya, kita mengisi belangko gugatan, kemudian penggugat bayar biaya panjar, nanti untuk biaya perkara dibebankan kepada tergugat, itu ya. Nah, sebelumnya itu kita juga melakukan somasi terlebih dahulu, ya. Mensomasi, mengingatkan atau mewarning bahwa suatu hal yang tidak dapat dipenuhi oleh suatu pihak, maka diingatkan melalui somasi ini. Pak Sugni mengarahkan somasi kalau bisa 3 kali. Jadi maksudnya apa? Agar kita ada ruang untuk berdiskusi dulu, bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan non litigasi. Nah, di sini para legal sangat penting untuk berperan dalam gugatan seperti ini, ya, tidak sampai kepada pengadilan. Jadi kalau bisa diselesaikan sebelum di pengadilan atau litigasi, ya. Kemudian bagaimana kalau kita yang sebagai tergugat? Kalau kita sebagai tergugat, ya tentu kita akan menerima surat dari pengadilan tentang gugatan tersebut. Ya, kita pelajari atau kita jawab dengan
bukti-bukti yang ada, ya. Kita dengan bukti-bukti yang ada, kalau kita setuju, kalau kita tidak setuju, maka kita bisa melakukan keberatan. Bukti-bukti yang ada ini bisa berupa surat atau dokumen-dokumen atau transkrip komunikasi. Ya, kemarin saya tanya ke Pak Sugeng, bisa ya transkrip WhatsApp atau apa namanya voice note gitu ya, dijadikan sebagai alat bukti. Ya, tapi ternyata bukti-bukti transkrip seperti bukti produk IT ini ya, seperti sound, seperti chat, transkrip ini memerlukan verifikasi dan surat keterangan dari laboratorium komputer lah, atau laboratorium IT yang biayanya kadang lebih mahal ya. Dan saran beliau Bapak Sugeng agar kita ini kalau melakukan sebuah perikatan atau perjanjian, setidaknya tidak hanya cukup di WA atau di sound ya, tapi benar-benar tertulis di atas kertas, jadi bisa menjadi bukti otentik ketika terjadi permasalahan di kemudian hari. Ya, itu yang bisa saya sampaikan dalam materi gugatan sederhana dalam ini One Prestasi.